Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Musafir Cinta, channel yang membahas beberapa hal yang berkaitan dengan Al-Quranan dan Tibbun Nabawi. Terima kasih untuk yang selalu mensupport dan mendukung channel saya. Mudah-mudahan itu menjadi pahala yang terbaik kelak di akhirat. Dukung terus channel saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar dakwah media sosial ini terus berkembang dan bermanfaat untuk seluruh umat. Kali ini kita ngevlog ya, saya ngevlog atau bikin konten malam ya, setelah sholat isya pas. Ini pun lokasinya di musola karena kebetulan sepi, udah selesai sholat. Nah, untuk kali ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya, saya sambil mainan. Ini mainan saya. Jadi kalau yang lain itu mungkin mainan macam-macam ya. Saya itu juga suka asap, tapi bukan asap rokok, asap ini. Mungkin sudah ada pernah yang tahu, saya suka main ini ya. Kita akan ngobrol santai. Jadi ternyata Al-Quran setiap makhluk Allah itu punya hak. Semua makhluk Allah itu punya hak dan kewajiban. Ya kita ambil contoh, semua itu punya hak untuk hidup, untuk menikmati ciptaan Allah. Contohnya seperti itu. Nah, termasuk Al-Quran itu juga ternyata punya hak ya, yang kalau kita kalau kita nggak lakukan hak itu, maka kita bukan termasuk pecinta Al-Quran. Kita bukan digolongkan hamba-hamba yang dicintai Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran itu punya hak ya, kalian atau semuanya, atau ada orang yang merasa cinta Al-Quran tapi dia nggak menjalankan hak Quran, sama saja, jadi bukan termasuk pecinta. Makanya Quran itu punya kemuliaan, dia itu bisa memberi syafaat tapi juga bisa memberi laknat. Jangan sampai ya, Alhamdulillah kita membaca Quran bukan malah dapat 10 kebaikan, tapi malah dapat laknat Allah. Nah, kali ini kita akan bahas hak-hak Al-Quran. Jadi kalau disimpulkan ya, dari beberapa ulama menjelaskan bahwa Al-Quran itu punya 5. Jadi ada 5 hak. Yang kalau 5 hak ini yang tidak kita lakukan ya, maka sia-sia kita belajar Quran, percuma seperti itu, kita tidak dapat pahalanya. Apa itu? Yang pertama, tentu Al-Quran itu diberikan atau diutus Al-Quran itu diutus kepada Rasulullah dan disebarkan hingga di zaman kita saat ini. Hak pertamanya adalah untuk dibaca. Sebagai seorang muslim, maka membaca Al-Quran itu bagi seorang muslim bukan menjadi kewajiban lagi ya, tetapi apa? Sebagai kebutuhan, seperti itu. Kalau untuk anak-anak ya, atau belum balik, membaca Quran itu ya nggak masalah kalau masih kewajiban. Tapi kalau sudah kategori remaja, dewasa, Quran itu sudah bukan lagi kewajiban tapi kebutuhan. Nah, itu hak pertama. Makanya di ayat Quran itu pertama kali ayat yang diturunkan kepada Rasulullah itu bukan menghafal, bukan macam-macam, tapi hanya satu kata ya, hanya satu kata, baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
seperti itu. Iqra, bukan hafalkan tapi bacalah, seperti itu hak pertama. Yang kedua, hak Al-Quran adalah dihafalkan, seperti itu. Tapi tidak semuanya bisa dihafal. Misalkan tidak semua 30 juz bisa dihafal. Memang hanya Allah mengutus itu, Allah mengizinkan beberapa hambanya itu bisa menghafal Quran. Bahkan penghafal Quran sendiri pun kadang tidak bisa menjaga hafalannya. Tapi ternyata menghafal itu juga salah satu hak Al-Quran. Terus gimana? Ya sudah, kita hafalkan apa yang kita bisa secara perlahan, perlahan-lahan, nanti akan hafal sendiri. Nanti di konten selanjutnya kita akan bahas seputar tahfidz itu. Ya, hak yang kedua adalah dihafal. Karena apa? Nanti ya, Quran ini akan ada saatnya Quran ini diambil oleh Allah. Quran ini hanya tinggal kertas saja, ayat-ayatnya diambil lagi oleh Allah, seperti itu. Hak yang ketiga, tadi yang pertama tadi dibaca, dihafal. Hak yang ketiga, hak Al-Quran yang ketiga adalah ditadabbur. Saya ulangi, ditadabbur. Ya, tadabbur itu apa? Dipelajari, difahami maknanya, seperti itu. Jadi tidak bisa hanya membaca dan menghafal saja, tapi juga difahami maknanya, seperti itu. Karena itu wajib ya. Makanya Rasulullah itu ketika Aisyah ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, Aisyah menjawab, karena khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi segala tingkah laku Rasulullah itu semuanya seperti Al-Quran. Nah, seperti itu. Kalau kita bisa mengamalkan seluruh isi Quran, maka kita sama kayak Rasulullah, seperti itu. Ya, setelah ditadabbur, dilanjutkan dengan ada lagi haknya, diamalkan. Ya, seperti itu, diamalkan. Jadi sudah paham, lalu diamalkan. Karena apa? Ya itu menjadi hal wajib lagi, seperti itu. Kalau sudah paham tapi nggak diamalkan, itu sama aja. Ya. Yang terakhir, hak Al-Quran. Ini yang sering kita bahas. Jadi hak Al-Quran yang terakhir itu adalah dijadikan sebagai obat. Ayatnya jelas sekali, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu adalah syifa. Allah sudah menjelaskan seperti itu, syifaa'un ya, obat, dijadikan sebagai obat. Sudah sering kita bahas hal itu. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan 5 hak itu dan kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang sebenar-benarnya mencintai Al-Quran. Itu sedikit berbagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita tergolong hamba yang dicintai Al-Quran dan kita mencintai Al-Quran dengan cinta yang sebenar-benarnya cinta. Terima kasih untuk yang selalu mendukung, yang selalu support channel ini. Saya berdoa mudah-mudahan yang sudah like, share, komen, dan subscribe, Allah ijabah semua doanya. Mudah-mudahan diberikan umur panjang yang barokah. Mudah-mudahan setiap tingkah lakunya selalu mendapat limpahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sedikit konten hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.